Nyalainnya gampang, cuma tinggal dorong ke atas aja dan woi. Halo teman-teman, kali ini aku bakal bahas RC 200 ribuan lagi yang bener-bener worth to buy parah. Jadi itu di channel ini ya, khususnya RC Explore Indonesia. Kita udah mau bahas beberapa RC 200 ribu bener-bener layak untuk dibeli. Tapi ada juga yang zong, yang kayak 200 ribu tapi kok gini doang ya, kayak di bawah harga 100 ribu juga ada yang udah kita beli. Tapi ini adalah salah satu RC 200 ribu yang bener-bener worth to buy parah. Kenapa? Langsung kita bahas aja. Dan teman-teman, ini masih pesawat nih. Harga 200 ribuan doang, beneran 200 ribuan doang. Tapi ini bukan yang kaleng-kaleng ya, karena di sebelumnya aku juga sebenarnya udah pernah beli RC pesawat harga 200 ribuan. Tapi itu harus dimain di lapangan yang luas, dan aku belum sempat review karena aku review di lapangan kecil gitu ya, dan itu bener-bener susah parah buat dimainin. Tapi kalau yang ini bener-bener beda. Aku tunjukin abis ini gimana cara maininya dan kenapa RC ini bener-bener worth to buy di harga 200 ribuan. Serius, ini bagus banget. Dan abaikan packaging karena nggak tahu lah, ini entah salah ekspedisi atau salah seller. Ya saran aja buat para teman-teman yang jualan mainan kayak gini ya, kalau mau ngirim ya keluarin duit lebih dikit lah, dikasih bubble wrap gitu ya, daripada nyampe-nyampe kayak gini terus kayak sayap-sayapnya segala macamnya itu pada penyok ya. Syukur-syukur penyok doang, kalau patah gitu ya kan sayang banget, nanti barangnya di retur atau kena komplain. Ini bener-bener dikirim cuman kayak gini doang dan ya bisa terlihat kayak gini, tapi it's okay, nggak aruh, karena yang penting dalamnya. Dan ini adalah testimoni kenapa ini juga worth to buy, karena bahannya ini terbuat dari styrofoam. Intinya dia tuh nggak mudah patah, nabrak pun aman, nggak bakal pecah, nggak bakal patah. Dan boxnya kayak gini, langsung aja kita buka guys. Gimana penampakan dalamnya? Terbalik. Dan ini dia penampakan dalamnya. Seperti biasa di paket pembelian kalian akan mendapatkan seperti manual book, tapi ya silakan dibaca, silakan ditinggalin. Dan kalian akan mendapatkan satu buah remote-nya, satu buah RC-nya, pesawat ini ya, RC pesawat. Dan bener seperti yang ku bilang tadi, ini penyok guys, penyok ke bawah, tapi it's okay. Ini karena ini bahannya apa namanya, styrofoam ya, jadi kita tekuk-tekuk pun juga nggak masalah, nggak ngaruh lah, intinya dia nggak mudah pecah, intinya kayak gitu teman-teman. Terus habis itu kita mendapatkan ada charger, ada obengnya, dan juga ada 4 baling-baling cadangan. Aku ulangi, ada 4 baling-baling cadangan. Intinya itu satu set untuk baling-baling cadangannya. Karena apa? Di pesawatnya nih ada 4 penggerak, ada 4 baling-baling, dan masing-masing ini baling-balingnya tuh ada dinamonya, ada motornya ya. Jadi ini ada 4 baling-balingnya teman-teman. Bahannya, untuk bahan utamanya nih, bodi utamanya ini terbuatnya dari styrofoam. Ya lumayan kokoh, tapi bukan yang kalau kalian patahin kayak gini pun juga patah ya. Tapi maksudnya untuk sekelas nabrak-nabrak ringan, untuk sekelas ketindih-tindih ringan, ini masih aman lah, susah untuk patahnya. Ini styrofoam yang lumayan apa namanya, fleksibel lah, lumayan susah untuk patah. Dan langsung aja seperti yang tadi ku bilang, di bodinya ini tuh ada 4 baling-balingnya, ada 4 penggeraknya, ada 4 motornya. Di bawahnya, kalau dari sisi bawah nih, ini memang terkesan seperti ada roda, tapi ini bukan roda ya teman-teman. Ini itu cuman styrofoam yang dihias atau dicat seperti roda. Belakangnya juga seperti ada nos-nosnya penggeraknya. Ini kayak modelnya itu kayak jet tempur ya, emang fighter plane, semacam jet tempur kayak gitu lah. Di bungkusnya nih, di kardusnya ya ada efek-efek rudal-rudalnya gitu ya. Tapi ini menarik menurutku. Yang di harga yang sama, aku pernah beli harga 200 ribuan juga, ukurannya memang lebih besar. Dia tuh ada rodanya, dia tuh take off-nya kayak pesawat beneran gitulah. Intinya dari bawah bisa, atau kita lempar kayak gini terus kita gas bisa. Cuman itu tuh susah banget maininnya. Mainin di dalam rumah itu nggak bisa. Dia harus bener-bener di lapangan bola. Aku ulangi, di lapangan bola. Karena aku tes di lapangan
basket ya, lapangan volley, basket, tenis gitu, nggak kuat. Susah, ngendaliinnya tuh susah, bener-bener nggak bisa. Aku nyerah lah intinya, dan akhirnya aku beli ini buat next project aku, karena aku di sini bakal bikin suatu series yang tunggu aja nanti lah pokoknya tanggal mainnya ya. Intinya berkaitan dengan game, dan ya biar nggak review-review terus, biar nggak mabar-mabar terus, aku bakal bikin series game kayak gitu ya. Tunggu aja. Dan langsung lanjut aja ke pembahasan. Lalu di mana baterainya ya? Kita kan kalau remote udah jelas kopong nih, kita nggak dapat baterai, di boxnya juga nggak ada baterai. RC-nya masa kita nggak dapat baterai? Tenang. Untuk baterainya ada di bagian sini. Tinggal ditarik aja nih, cara bukanya tarik. Habis itu kebuka. Baterainya ada di dalam sini guys. Udah ada di dalam sini. Dan mungil lah. Ya memang mungil lah. Kalian mau berharap apa? Mau pakai baterai 5200 mAh kayak RC off-road gitu? Nggak mungkin. Tidak kuat untuk terbang guys. Kecuali memang drone FPV. Ya memang drone beneran untuk profesional ya. Ini kan mainan. Harganya juga 200 ribuan doang. Dan keterangannya ini 3,7 volt. Untuk baterainya ini 300 mAh. Apakah saya tidak salah lihat? Ini 300 mAh. Tapi di sini kok ini aneh ya teman-teman. Nggak tahu aku ya. Apakah karena beda warna? Oh iya, yang ini yang warna biru ya. Ini warna biru. Ini yang warna hijau. Saya kurang tahu gimana. Tapi intinya yang warna hijau, saya dapatnya tuh baterainya 300 mAh. Sedangkan di yang warna biru, tadi saya udah buka, makanya tadi saya kaget ya. Soalnya di yang warna biru itu tuh tadi saya ingatku 600. Dan bener, ini 600. Dan yang ini 300. Padahal harganya sama. Aduh, itu gimana nih seller? Ya, dari segi ukuran pun beda ya, memang lebih besar, lebih panjang yang 600 ya. Soalnya bukan gimana-gimana ya. Setauku pas aku beli itu tuh cuman ada pilihan warna, udah gitu doang. Maksudnya nggak ada pilihan jenis baterainya berapa gitu, yang upgrade atau apa gitu, nggak ada, cuman pilihan warna doang. Dan kok bisa beda baterainya? Ya jawabannya nanti lah, aku coba baca-baca dulu di deskripsi sellernya, siapa tahu aku yang kurang teliti gitu ya. Mungkin yang warna biru memang 600, yang warna hijau mungkin memang 300. Nanti saya tulis di komentar deh ya, atau di deskripsi yang benar tuh seperti apa. Ya nggak penting lah, intinya kayak gitu. Baterainya ya 300-600, tadi kecil seukuran ini, dan udah itu aja, nggak ada komponen apapun lagi. Kalau mau dilihat dari dalam lubang baterainya nih, itu tuh ada ya ESC-nya atau motherboard-nya atau elektrikalnya itu ada di dalam sini, di dalam kotak baterai ya, di dalamnya lagi. Terus ini ada 4 motor dan tombol on off-nya juga ada di sini. Ini cukup simple dan langsung aja kita coba. Seperti biasa ya teman-teman, cara nyalain RC yang baik dan benar sesuai anjuran agar awet, tahan lama, dan tidak mudah rusak adalah caranya nyalain remote-nya dulu. Bilangin tuh ke adik-adik kalian, ke anak-anak kalian. Caranya itu nyalain remote-nya dulu, apapun itu guys. Entah itu RC, apapun itu, pokoknya nyalain remote-nya dulu, baru unit RC-nya atau unit mainannya. Ya, langsung aja kita on-in. Oh, ada indikatornya, ada bunyi gitu, tit gitu kayak nyalain motor. Ada lampunya juga. Untuk arah depan hijau, arah belakang merah, kanan kiri warna biru kayak gini. Langsung aja kita coba lagi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih di remote-nya itu apa nih? Langsung aja kita coba. Di remote-nya ini ada banyak tombol ya. Banyak tombol. Di ininya juga L1, R1-nya ini juga bisa dipencet ya intinya. Pokoknya ada banyak tombol dan ya
buat teman-teman mungkin yang belum terlalu paham cara nerbangin drone dan lain sebagainya, mungkin sangat dianjurkan untuk membaca manual booknya dulu. Tapi kali ini aku bakal coba caranya gimana ngidupin, ya sesuai dengan ngidupin drone. Siapa tuh sama ya kali ya, kita coba dulu. Biasanya kalau ngidupin drone kan kanan kiri diginiin ya, tidak ngefek. Jadi mungkin langsung ke atasin aja. Nyala, bener. Jadi itu memang harus dikeatasin gitu. Kita coba terbangin. Oke, mati. Kita coba lagi. Sumpah ini kenceng, guys. Kenceng, serius. Kenceng, serius, nggak bohong. Dan ini tuh enak banget, maksudnya bisa diem gitu loh, stabil. Nggak hilang kemana-mana. Kita coba beberapa tombol yang ada di sini. Muter kayak gini bisa. Maju mundur bisa. Aman guys, jadi ini aman banget. Kita coba salah satu variasi di sini deh. Gimana cara pakai variasinya? Kok mati guys? Mana suara apa? Baterai habis kan? Sepertinya baterai habis. Anjing. Kita coba uji terbang RC. Ya, harga 200 ribuan. Kayak gimana? Nyalainnya gampang, cuma tinggal dorong ke atas aja. Dan bikin kaget aja nih. Kita puter-puter kayak gini, kayak drone gitu, masih gampang nih. Maju mundur, kanan kiri. Dan ini pun kalau nabrak nggak apa-apa ya. Coba kita tabrakin. Ini tuh bahannya terbuat dari busa gitu, styrofoam. Kalau kita tabrakin gimana ya? Kelihatan nggak di kamera? Coba kita tabrakin ya. Kita coba tabrakin. Nggak apa-apa nih nabrak nih. Coba lagi. Macet. Tapi masih aman ya teman-teman ya. Kalau nabrak pun nggak apa-apa. Kalau mau landing, tinggal tekan ini ke bawah. Auto landing. Jadi kalau dia ke tempat yang rata gitu, auto landing dia. Gak nyangka ini bener-bener worth to buy banget. Harga 200 ribuan udah kayak gini nih. Ini hampir mirip-mirip kayak drone, teman-teman. Serius. Kita coba lagi nih. Wah, ini bener-bener nih enak banget. Anak kecil pun bisa mainin, bapak-bapak pun bisa mainin.